Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Firmansyah, NIM 2286206025, dengan mata kuliah Perencanaan Pembelajaran, dosen pengampu Nurul Mutakin MPD. Apa sih itu capaian pembelajaran atau CP dan tujuan pembelajaran atau TP? Nah, capaian pembelajaran atau CP, capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik di akhir setiap fase, atau capaian pembelajaran merupakan suatu ungkapan untuk menunjukkan tujuan pendidikan. Capaian pembelajaran disingkat CP juga menyatakan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik. Capaian pembelajaran yang disusun untuk mencapai kompetensi peserta didik terdiri atas fase, kelas atau jenjang. Fase A, kelas 1 sampai 2 SD atau MI. Fase B, kelas 3 sampai 4 SD atau MI. Fase C, kelas 5 sampai 6 SD atau MI. Tujuan pembelajaran atau TP. Setelah memahami capaian pembelajaran CP, pendidik perlu mendapatkan ide-ide tentang apa yang harus dipelajari peserta didik dalam suatu fase. Pada tahap ini, pendidik mengidentifikasi kata-kata kunci CP untuk merumuskan tujuan pembelajaran TP. TP yang dikembang ini perlu dicapai peserta didik dalam satu atau lebih jam pelajaran, hingga akhirnya pada ujung fase mereka dapat mencapai CP. Tujuan pembelajaran TP. 3 aspek kompetensi, yakni 1 pengetahuan, 2 keterampilan, 3 sikap yang diperoleh murid dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Penyusunan alur tujuan pembelajaran ATP. Jika capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik setiap fase, maka alur tujuan pembelajaran ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran TP yang disusun secara sistematis dan logis dalam fase pembelajaran untuk murid dapat mencapai capaian pembelajaran tersebut. Dengan demikian, setelah merumuskan TP, langkah berikutnya dalam perencanaan pembelajaran adalah menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Cara menyusun ATP. Pengertian ATP atau alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun sistematis dan logis dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur tujuan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ini sebenarnya memiliki fungsi yang sama dengan silabus, yaitu untuk perencanaan dan pengaturan pembelajaran dan asesmen secara garis besar untuk jangka waktu 1 tahun. Prinsip penyusun ATP. 1. Tujuan pembelajaran adalah tujuan yang lebih umum. 2. Alur tujuan pembelajaran harus tuntas satu fase. 3. Alur tujuan pembelajaran perlu dikembangkan secara kolaboratif. 4. Alur tujuan pembelajaran dikembangkan suatu karakteristik dan kompetensi yang dikembangkan setiap mata pelajaran. 5. Penyusunan alur tujuan pembelajaran tidak perlu lintas fase. 6. Metode penyusunan alur tujuan pembelajaran harus logis dari kemampuan yang sederhana ke yang lebih rumit. 7. Tampilan tujuan pembelajaran diawali dengan arah tujuan pembelajaran terlebih dahulu. 8. Alur tujuan pembelajaran menjelaskan satu alur tujuan pembelajaran. 9. Alur tujuan pembelajaran fokus pada pencapaian CP, bukan profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun perencanaan pembelajaran, pendidik perlu memperhatikan alur berikut: memahami capaian pembelajaran CP, merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran, merancang pembelajaran. Memahami capaian pembelajaran atau CP. Capaian pembelajaran diuraikan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran yang bersifat operasional dan konkret. Perumusan tujuan pembelajaran meliputi kompetensi dan lingkup materi. Selanjutnya, merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan-tujuan pembelajaran tersebut kemudian diurutkan menjadi alur tujuan pembelajaran sebagai rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Selanjutnya, menyusun alur tujuan pembelajaran.
Proses merancang pembelajaran disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel, sederhana, dan kontekstual, meliputi tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Selanjutnya, merancang pembelajaran. Dokumen perencanaan pembelajaran tersebut dapat berupa modul ajar ataupun rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut juga RPP yang digunakan oleh pendidik dalam upaya mencapai CP dan profil pelajar Pancasila dalam proses membuat perencanaan pembelajaran. Langkah-langkah penyusunan ATP. Yang pertama, pahami rasional karakteristik mata pelajaran dan tujuan mata pelajaran terlebih dahulu yang terdapat pada capaian pembelajaran. Setelah itu, guru dapat menguraikan capaian pembelajaran berdasarkan konten atau materi dan kompetensi setiap elemen mata pelajaran. Yang kedua, lakukan analisis kompetensi setiap elemen yang terdapat pada setiap mata pelajaran dalam satu fase tersebut. Misalnya, salah satu elemen dalam pembelajaran PPKN fase C adalah Pancasila. Kompetensi yang diharapkan dari elemen tersebut berkaitan dengan pemahaman filosofi terkait Pancasila. Yang ketiga, langkah selanjutnya adalah membagi kompetensi-kompetensi pada capaian pembelajaran yang kelas 1 fase dan alokasi waktunya untuk membentuk sebuah ATP. Yang keempat, perhatikan total alokasi waktu dalam 1 tahun dan elemen-elemen mata pelajaran saat menentukan alokasi waktu. Yang kelima, selanjutnya merumuskan TP untuk mencapai kompetensi akhir. Yang keenam, menentukan ruang lingkup materi dan rencana asesmen. Yang ketujuh, menentukan metode pengajaran yang digunakan. Misalnya pada pelajaran PPKN, metode pengajaran digunakan adalah pengamatan, diskusi, dan penampilan drama. Komponen ATP. Ada kelasnya semester, tujuan pembelajaran, waktu, ruang lingkup materi, pemahaman bermakna, rencana asesmen, metode pengajaran. Nah, di sini ada contoh ATP, alur tujuan pembelajaran. Ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Di sini ada capaian pembelajaran yaitu Pancasila. Peserta didik mampu memahami dan menjelaskan makna sila-sila Pancasila serta menceritakan contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan perkembangan dan konteks peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tujuan pembelajaran yaitu memahami dan menjelaskan makna sila-sila Pancasila, menceritakan contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perkembangan dan konteks peserta didik, menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Alur tujuan pembelajarannya itu menjelaskan diri dan teman-teman sesuai budaya, minat, dan perilakunya, mengenali dan menyebutkan identitas diri fisik dan non-fisik orang di lingkungan sekitarnya, mengidentifikasikan aturan keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar tempat tinggal, serta melaksanakan dengan bimbingan orang tua dan guru. Selanjutnya, mengidentifikasi dan menyajikan hasil identifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Nah, seperti itu contoh ATP.